tiba pada kenyataan Akbar berhasil jadi ketua DPR, udah ketok palu. Kemudian begitu pemilihan Mega kalah dengan Gus Dur. Usut punya usut, saya tanya sama Akbar kenapa bisa begitu? Jumlah suara kalian tidak seperti janji 100 yang kau usahakan untuk kita, gitu loh. Ya, jadi, waduh, saya nggak sanggapan bahwa di kalangan kami ini bekas-bekas anggota HMI itu masih sukar menerima perempuan. Berjumpa kembali di Keadilan TV, podcast hukum dan politik. Jelang pemilihan presiden 2024, sejumlah tokoh politik dan juga partai politik terus melakukan manuver untuk mengusung calon presiden pilihannya. Tak terkecuali Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar, Akbar Tanjung, yang mendukung Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden dalam acara peresmian relokasi Monumen 66 pada Rabu 5 Oktober 2022 di Taman Menteng. Dukungan Akbar ini dilakukan tak sampai sepekan setelah Partai Nasdem menyatakan dukungannya kepada Anies menjadi Capres 2024, tepatnya pada Senin 3 Oktober 2022. Meskipun Partai Golkar menampik bahwa pernyataan Akbar ini hanya pernyataan normatif dan bukan keputusan DPP Partai Golkar, namun pernyataan mantan Ketua DPR periode 1999 hingga 2004 ini tentu menjadi bahan perbincangan percaturan politik di Indonesia. Dan kali ini saya sudah bersama Bang Panda Nababan, seorang politisi senior, wartawan senior, pemimpin redaksi majalah Keadilan dan juga penulis buku Panda Nababan Lahir Sebagai Petarung, sebuah autobiografi. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bang Panda. Salam Bang Panda. Salam. Ya, Bang Panda, seperti kita tahu Bang Panda dan Bang Akbar Tanjung ini, kedua tokoh ini pernah menjabat sama-sama di DPR. Itu ya Bang ya, dan tentu saja Abang sering bersinggungan juga dengan Bang Akbar Tanjung. Namun sebelum berbincang lebih dalam tentang Bang Akbar Tanjung ini, saya mungkin bertanya dulu kepada Abang mengenai kiprah awal Abang nih di DPR, Bang. Jadi setelah saya tinggalkan majalah Forum Keadilan, di mana waktu itu rekan saya Karni Ilyas ke televisi, saya ke DPR. Itulah pada awalnya saya berkiprah di DPR. Nah, tadi bicara soal tadi Akbar, memori aku langsung tercetak mengingat bagaimana institusi Golkar, bagaimana partai Golkar, bagaimanapun juga partai yang harus diperhitungkan dalam kelihayan permainannya. Dalam kelihayan permainannya. Yes, Golkar selama Orde Baru, selama rezim Soeharto, dia pakai label Sekber Golkar, Sekretariat Bersama Golkar, dan setelah reformasi bermetaforsa menjadi Partai Golkar, ya kan, Partai Golkar, dan untuk pertama kali dipimpin oleh Akbar Tanjung. Itulah awal kemudian debut bersentuhan langsung dengan PDI Perjuangan pada waktu itu. Saya baca juga di buku Abang banyak belajar justru dari Partai Golkar. Di awal-awal Abang menjabat di DPR. Banyak belajar dalam pemahaman, sangat menarik melihat mereka punya manuver-manuver mereka. Manuver lah, cara-cara dalam permainan, kalau mau dibilang dalam persilatan, tipu daya, kelihayan, ya. Dan harus diakui Golkar ini partai yang begitu besar. Di waktu zaman Soeharto dibesarkan oleh angkatan bersenjata, ABRI dan Korpri, dan kemudian di Orde Reformasi berhasil memperanakkan Hanura. Partai Hanura, beranak lagi Gerindra, ya, semua yang tokoh-tokoh Golkar yang mimpin beranak lagi menjadi Nasdem, ya, udah main-main.
Jadi terus berkembang gitu ya. Jadi berkembang itu ya dari Partai Golkar gitu loh. Nah yang uniknya lagi, dia kalau ada pilpres dan segala macam berhadap-hadapan, berlawanan, kalah, tapi bisa masuk dia dalam kekuasaan. Jadi waktu pertama kali tidak mendukung siapa, Jokowi, ya kan? Tapi setelah Jokowi menang, mereka bisa masuk, bisa gitu masuk loh. dalam kabinet. Iya. Dan sekarang ini di kabinet ini sekarang boleh PDI Perjuangan partai yang begitu besar, partai yang pengusung, tapi yang pegang menteri banyak itu Golkar, 2 Menko. Luhut Panjaitan, Golkar, kemudian si ini Golkar, Erlangga. Nah di situ kita harus belajar banyak kelihayannya. Sebenarnya pengalaman pahit yang pertama yang jadi pembelajaran waktu pemilihan presiden. Waktu itu mekanisme pemilihan presiden di MPR masih memilih di tempat. Jadi belum pemilihan pilpres langsung yang pakai kotak suara rakyat seluruh Indonesia. Enggak. Ini para anggota MPR voting memilih siapa presiden dan siapa jadi wakil presidennya. Nah, pada waktu itu terus terang aja dalam lobby-lobby saya dapat tugas dari pimpinan partai untuk juga lobby, ikut terlibat lobby. Saya waktu itu lobby yang kemudian saya sampaikan kepada Mbak Mega dan kepada pimpinan DPP. Waktu itu Akbar sudah berjanji bahwa dia akan mendukung Mega untuk jadi presiden dengan kompensasi. PDI Perjuangan memberikan 100 kursi untuk mendukung Akbar jadi ketua DPR dan nanti juga 100 kursi dari dari Golkar untuk mendukung Mega. Jadi sudah ada perjanjian. Sudah ada perjanjian, udah ada. Itu bukan empat mata saya dengan Akbar, disaksikan oleh DPP-nya, disaksikan oleh DPP kita. Tapi tiba pada kenyataan, Akbar berhasil jadi ketua DPR, udah ketok palu. Kemudian begitu pemilihan Mega kalah dengan Gus Dur. Usut punya usut, saya tanya sama Akbar kenapa bisa begitu? Jumlah suara kalian tidak seperti janji 100 yang kau usahakan untuk kita, gitu loh. Ya, jadi, waduh, saya nggak sanggapan bahwa di kalangan kami ini bekas-bekas anggota HMI itu masih sukar menerima perempuan jadi presiden. HMI itu Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia yang masuk di Golkar, gitu loh. Apa iya, saya bilang, ya itulah kenyataannya, kata Akbar. Hebat kau ya, kau kulihat kayak belut aja. Memang udah belut campur oli lagi, gue bilang. Licin banget dong Bang, kalau udah belut campur oli. Nangkapnya mesti ada pasir di tangan, baru dapat, gue bilang gitu. Wah, jangan ngomong gitulah. Kebetulan dia adik kelas aku waktu di sekolah dasar di Medan. Dia sama adik Asmara, satu kelas, dia adik kelas saya. Jadi sudah dari mulai anak-anak udah kenal. Dulu namanya Janji, bukan Akbar. Akbar Janji. Janji Tanjung. Adikku juga bukan Asmara, Victor dulu. Begitu ke Jakarta mereka merantau ganti nama, jadi Asmara, jadi Akbar gitu. Jadi saya kenal udah cukup lama. Tetapi disitulah pembelajaran yang paling pahit bagaimana sepak terjang daripada cara Golkar ini berpolitik, gitu. Jadi apa yang dijanjikan akhirnya tidak sesuai dengan kenyataan. Oh iya, jauh. Dan kemudian gampang berkelit. Jadi sama dengan itu pelajaran pahit lagi waktu saya ketua Pansus Trisakti Semanggi 1, Semanggi 2 mengusut apa itu pelanggaran HAM. Dia ketua DPR. Dia bikin satu ketentuan sedemikian rupa, setelah disahkan baru sadar bahwa tim Pansus ini tidak mempunyai kewenangan datang ke lokasi ke Trisakti. Jadi tidak boleh mengecek fakta di lapangan. Iya, dia hanya berkisar di gedung DPR aja. Tidak bisa juga mendatangi kantor Kodam atau kantor Polres atau melihat Trisakti.
Waduh, gue bilang, hebat juga kau Akbar ya. Wah kan, itu kan paripurna, itu kan apa kata dia. Tapi yang kayak gitu-gitu mereka udah lebih lihai lah, lebih punya pengalaman. Di mana ditelingkung, di mana dikunci, di mana di apa. Dan kemudian waktu voting menentukan itu apa pelanggaran HAM berat atau tidak, Golkar berhadapan dengan kita, PDI. Gitu loh. Jadi pembatasan itu dikarenakan berarti antar partai, berarti antara Golkar dengan PDI Perjuangan seperti Iya, artinya antara pansus itu sendiri dengan ketentuan yang dibikin oleh DPR, yang waktu itu kita tidak cermat. Hanya dengan satu kalimat bahwa melakukan kegiatan rapat ini tanpa ada mengatakan ke lokasi, itu udah ditelingkung gitu loh. Kewenangan daripada, yang gitu-gitu lihat lah. Itu banyak belajar. Maka kita sendiri terus terang di fraksi Golkar itu, di fraksi PD Perjuangan, di internal kita tetap mengatakan perhatikan, belajar dengan sepak terjangnya Golkar. Karena mereka memang lebih berpengalaman, jauh jam terbangnya, jauh. Selama 32 tahun Soeharto. 32 tahun. Iya kan? Mereka partai unggulan, partai yang diandalkan, partai yang memegang kendali gitu loh. Padahal sebenarnya Golkar sendiri waktu itu tidak memiliki, belum terlalu memiliki di awal-awal dukungan rakyat, makanya sempat membentuk ABG, ABRI, Birokrasi dan Golkar. Iya. Jadi itu apa itu dukungan dari seluruh keluarga ABRI, angkatan bersenjata, harus istri-istri tentara itu harus milih Golkar. Kemudian juga pegawai-pegawai negeri di departemen mana saja istrinya harus Golkar gitu loh. Jadi betul-betul waktu itu kalau ada anak baru gede diledek-ledeki atau ABG sebenarnya mereka. ABRI, birokrasi sama ini Golkarnya itu. Itu trisulanya Orde Baru itu ya Bang? Iya, waktu itu ini. Iya. Mungkin kembali sedikit ke pencalonan Ibu Megawati terkait presiden, sebagai calon presiden waktu itu. Nah itu kan sungguh sebuah pergulatan bagi abang juga ya waktu itu. Iya, terus terang aja waktu itu kita sudahlah, artinya memang di belakang punggung kita sudah ada satu konspirasi yang terutama dimotori oleh Amin Rais, yang juga tidak menghendaki sebenarnya Mega maju, ya kan? Kemudian bekerja sama di belakang layar juga dengan Golkar, ya. Mereka berhasillah menggagalkan Mega untuk jadi presiden, ya toh. Walaupun waktu itu PDI Perjuangan waktu itu adalah partai terkemuka, partai besar, partai pemenang pemilu, gitu loh. Nah kemudian justru yang di luar dugaan kita waktu itu terus terang secara internal tidak menyangka Gus Dur. Ya. Karena Gus Dur itu boleh dikatakan siang malam kalau nggak Mega yang ke Ciganjur ke rumahnya Gus Dur yang datang ke Kebagusan, sama-sama ziarah ke Tebu Irang, ke tempat orang tuanya Gus Dur, sama-sama ke Blitar, ke tempat Bung Karno, sangat dekat sekali seperti kakak beradik gitu loh. Dan tidak ada terpikir bayangan Gus Dur akan maju jadi presiden, gitu loh. Jadi saya yang terlibat intensif dalam pergaulan mereka berdua, tahu betul bahwa Gus Dur itu baik dalam ucapan, perbuatan dan sebagainya mendukung Mega, sangat mendukung Megawati. Mendukung Mega gitu loh. Tiba-tiba bisa berbalik. Maka waktu pas saat mau pemilihan itu Gus Dur duduk di depan sebelah kiri, tuh Mega di tengah di balkon. Terus Mega bilang ke saya, "Pan, tanya dulu Mas Dur." Dia kalau manggil Gus Dur Mas Dur. Tanya dulu Mas Dur, betul nggak dia maju? Turun saya, cek. Abang sampai 3 kali bolak-balik menemui Gus Dur. Dulu. Gus, Mbak Mega nanya, Gus maju? Maju, dia bilang. Naik lagi aku. Apa alasannya? Turun lagi aku nanya. Apa alasannya? Saya mau menyelamatkan Indonesia, jangan terpecah-pecah. Gitu kan.
naik lagi aku, Mbak, dia bilang mau menyelamatkan Indonesia, bilang sama dia bohong itu, nggak benar itu alasannya, ngarang-ngarang dia. Nyampe aku ke bawah, ya udah kalau nggak percaya ya sudah, saya maju gitu. Itulah menit-menit yang terjadi sebelum mulai voting. Sebelum mulai voting. Dan kemudian voting itu kita harus tahu, kalau nggak salah selisih berapa suara waktu itu, 40-an atau berapa selisih. Kemudian Mega kalah. Itu yang terjadi. Tapi kembali lagi, disitulah di luar perhitungan kita, bagaimana lihainya Golkar, terutama Akbar dalam memainkan itu. Dia berkolaborasi dengan Amin Rais dan kemudian dengan Gus Dur, tercapai dia jadi ketua DPR, Amin Rais juga tercapai jadi ketua MPR, Megawati tersingkir, ya kan, Gus Dur yang jadi presiden, itu. Konspirasi itu abang juga sempat menyebutnya tipu-tipu kampung. Ya sebenarnya kalau kita lihat ya tipu kampung dalam arti kata nggak canggih tipunya gitu loh. Kita lugu-lugu aja. Dalam pengertian kampung itu sederhana. Ya jadi tipu-tipu sederhana. Artinya begini, udah nanti pilih kita, nanti aku pilih, gitu loh. Kita nggak tanya apa jaminannya, apa garansinya, apa ininya. Main polos-polos gitu aja. Oh iya, waduh terima kasih lah. Ini kan tipu-tipu gitu. Kayak yang ngomong di warung gitu loh. Akbar gimana? Yuk bantulah, saya mau jadi ketua DPR. Aku butuh 100. Nanti bantu Mega ya. Iya, itu aja. Nggak ada hitam di atas putih. Tapi begitu saat voting. Ya itu mau dibilang tipu-tipu kampung gitu loh. Tipu-tipu kampung. Ya. Oke. Nah, kemudian berbicara tentang hubungan PDI Perjuangan dan Golkar dari zaman dulu hingga saat ini, dinamikanya seperti apa, Bang? Ya, dinamikanya ya Golkar itu sangat terkenal dengan segala kelihayannya. Dan kalau kita ngomong di internal PDI Perjuangan juga jangan lugu-lugu. PDI Perjuangan juga mesti, artinya berdasarkan pengalaman-pengalaman pahit, mesti lebih ini lagi. Dan juga approach pendekatan mereka itu, agresivitasnya itu tinggi gitu loh. Jadi ambil contoh, waktu itu saya salah satu pimpinan fraksi dari Golkar waktu itu, Andi Matalata dari fraksi Partai Golkar. Itu seingatku kalau ada pergolakan di DPR, kemudian ada masalah voting, ada masalah menggolkan beberapa konsep-konsep, itu Pak Yusuf Kalla itu intensif hubungin aku. Dia waktu itu wakil presiden tapi juga ketua Golkar. Sampai berkali-kali, bukan sekali dua kali, Pak, Bapak nyampaikan pesan ke Panda Nababan ini, bukan Andi Matalata. Iya, saya tahu Panda. Kalau aku percaya sama Pak Panda, kalau udah Pak Panda saya sampaikan begini, saya percaya akan bisa selesai ini. Itu berkali-kali. Kenapa Pak JK sampai sepercaya itu sama Abang? Memang hubungan sebelum ini sebenarnya hubungan pribadi ada. Dia teman daripada abangku dulu zaman bisnis Kopra di Makassar. Udah ada hubungan pribadi. Nah kemudian saya sebagai adiknya Bang John itu yang temannya JK, terbawa lah pertemanan itu. Jadi lepas daripada Golkar, lepas daripada PDI, udah ada hubungan gitu loh. Hubungan pertemanan. Pertemanan itu aja, dan sampai sekarang, ya kan, sampai sekarang hubungannya cukup dekat gitu loh. Bahkan abang juga yang menyambungkan Pak JK dengan Pak Jokowi. Siapa? Abang juga yang enggak lah. Waktu jadi wakil presiden. Iya, waktu wakil presiden, waktu itu Mbak Mega sudah kirim Cahyokumolo sama Puan Maharani ke Brawijaya ke rumahnya JK. JK cerita ke saya
Saya udah dihubungi, kasih tahu apakah saya bersedia wakil presidennya Jokowi gitu loh. Itu Mbak Mega yang kirim utusan. Itu aja yang saya tahu. Selanjutnya nggak nyampur lagi gitu loh. Tapi kan kemudian ada foto abang bertiga, Pak JK, Pak Jokowi, kemudian abang itu yang bisik-bisik gitu. Oh itu aku godain. Itu kan penampilan pertama di Menteng Raya. Penampilan pertama mereka bareng berdua. Jadi kulihat masih kaku, belum begitu kenal. Terus aku bisik sama mereka dua, wih pura-pura kompak ya, gitu kan. Itu yang bikin ketawa gitu loh. Cuma godain aja. Kalau dari abang pribadi melihat Partai Golkar khususnya dari masa ke masa itu seperti apa bang? Apakah hanya orang yang layak jadi ketua umum tuh orang yang mempunyai amunisi besar atau seperti apa? Jadi yang menarik sama aku dulu kan Golkar ini kan kuatnya mereka tuh kan jenderal-jenderal yang mimpin, iya kan, jenderal-jenderal yang mimpin. Kemudian sudah itu, terutama di masa reformasi ini, kelihatannya sudah mulai muncul para pengusaha berbeda dengan PDI Perjuangan. Muncul para pengusaha batu bara, pengusaha tambang, pengusaha ini yang jadi ketua daripada Golkar. Jadi waktu Akbar, ku tanya dia kalah, tidak terpilih lagi, dia langsung cerita sama aku, waduh gila Pan, mainnya nggak tahan, nggak punya kemampuan gua. Waduh pelurunya nggak tahan, kata dia. Masa? Udah sampai begitu? Iyalah, katanya. Sambil tangannya mainkan jari-jarinya gitu loh. Nah hal yang serupa terjadi juga waktu Yusuf Kala. Waktu Yusuf Kala tidak terpilih lagi, aku godain, aku tanya, Pak Kala, kok bisa sampai kalah? Walah bukan main lawan aku, nggak mampu saya imbangi. Wah kekuatan ininya gitu. Begitu ya. Jadi buat aku itu artinya itu pengakuan polos, tulus gitu loh. Kalah di duit gitu loh. Kalah di duit. Iya kalah di duit. Itu fenomena baru itu, menarik gitu loh. Dan saya pikir juga di dalam kongres atau di dalam atau dalam rapat dalam pemilihan ketua sudah ada tren kekuatan uang memenangkan seorang jadi ketua umum. Ya. Jadi beda dengan karena ada keberuntungan juga ini Mbak Mega nggak ada saingannya, dia terus sendiri, iya kan? Jadi ini itu agak ininya. Jadi tren saya lihat itu ya tren yang tidak sehat itu kalau kemudian menentukan dia jadi ketua umumnya karena kemampuan keuangannya gitu loh. Bicara tentang pernyataan Bang Akbar Tanjung mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Gimana Abang melihatnya, Pak? Ya itu manuver lah, gampang bacanya itu. Jadi kalaupun nanti dengan keepnya Airlangga dan segala macam, kemudian mencalonkan lain di luar Anies, gitu, ternyata nanti Anies menang, udah ada aset dengan Akbar. Udah ada aset. Jadi main poker inilah. Jadi nanti kalau ternyata Anies nggak menang, kemudian menang yang diapakan oleh Airlangga, Golkar juga masuk di situ, gitu loh. Jadi udah gampang ngebaca sekarang, bisa kita lihat gitu loh. Tapi apakah dukungannya Bang Akbar ini karena Bang Akbar dan Anies ini sama-sama alumni dari HMI? Bisa saja itu menjadi pembenaran, pernah jadi alumni, pernah sebagainya, dan apa juga dulu juga ketua umum HMI, bisa aja jadi pembenaran. Tetapi kalau dalam manuver politik, in case ada apa-apa,
Setahun yang lalu aku udah bilang loh, dukung masuk barang tuh, gitu loh. Kalaupun tidak Anies, jangan dari sini, masuk lagi. Jadi manuver Golkar ini paten lah, gitu loh. Karena setelah 5 Oktober Bang Akbar menyatakan itu, 8 Oktober kemudian Mbak Puan bertemu dengan Pak Erlangga. Iya, artinya maksud aku dalam percaturan ini berbagai kemungkinan bisa terjadi, sudah pasang kuda-kuda. Itu yang mau saya gambarkan, gitu loh. Apakah nanti di Pilpres 2024 PDI Perjuangan dan Golkar akan menjadi sparring partner lagi nih untuk merebut kekuasaan atau gimana, Bang? Walau alam. Tapi selama ini kan sebenarnya ya meskipun terkadang bertentangan tapi juga menjadi sparring partner untuk merebut kekuasaan. Iya, artinya apapun ceritanya, Golkar itu faktor yang tetap harus diperhitungkan, gitu loh. Harus di apa, pembelajaran gitu loh, ya kan? Karena move gerakan-gerakan dari mereka itu dalam taktik politiknya harus tetap diwaspadai. Kalau dari partai-partai lain, apa sebenarnya yang harus dicontoh nih Bang dari pergerakan-pergerakan dari PDI Perjuangan maupun dari Golkar? Yang dicontoh oleh? Yang dicontoh oleh partai-partai lain, yang bisa dicontoh, manuver-manuver yang bisa dicontoh oleh partai-partai lain dari Golkar dan PDI Perjuangan dari zaman dahulu hingga saat ini. Ya, yang lainnya itu kan boleh dikatakan kan partai-partai kecil, partai-partai yang tidak begitu signifikan kan. Yang partai yang diperhitungkan sekarang itu kan PDI Perjuangan dengan Golkar. Baru kemudian kelas kelas 2-nya, kelas ke bawahnya ada Gerindra, ada Nasdem, ada ini gitu loh. Nah tentu ya mereka belajar daripada yang lebih besar ini gitu loh. Gerakan-gerakannya wajar, itu mereka belajar. Dan mereka juga harus bisa menyesuaikan diri gitu loh. Itu aja. Dan kemudian juga harus diakui kehidupan partai ini tidak bisa dibikin kalkulator gitu loh. Bisa dia besar tiba-tiba seperti Demokrat terus anjlok. Jadi nggak ada rumus pasti. Iya, anjloknya gawat lagi anjloknya. Kalau seperti kita dulu nomor 1, 2, nomor 2, 3 itu di sekitar itu oke lah. Ini bisa anjlok sampai nomor 6, 7 gitu loh. Ya. Itu juga satu pembelajaran. Berapa fraksi berapa partai yang begitu, ya kan? Terus sudah ada juga yang tercabik-cabik gitu loh. Betul. Bahkan ada yang tadinya ada kemudian jadi tidak ada. Iya, ada yang masuk laut. Oke, Bang, mungkin sebagai penutup ya Bang ya, apa pesan Abang untuk rekan-rekan sejawat Abang nih menuju Pilpres 2024 nih dengan segala manuver politik yang terjadi nih Bang? Kalau saya terus terang aja, kompetisi ini untuk bangsa dan demokrasi sangat baik, ya toh. Tetapi jangan ada benih-benih permusuhan, jangan kemudian dikembang-kembangkan politik identitas yang mengeksploiter masalah suku, agama, kelompok dan sebagainya, ya. Tapi dari segi pertumbuhan demokrasi, momentum ini untuk bangsa ini momentum yang paling baik dan sangat sehat, sekaligus juga membina rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan kebinekaan, gitu loh. Betullah yang dikatakan itu berbeda-beda tapi satu, gitu loh. Artinya bukan satu hal yang ditakutkan berbeda-beda, karena dengan Bhinneka Tunggal Ika sudah jadi satu doktrin, gitu loh. Itu aja. Berarti setiap tokoh politik, setiap partai politik juga sebenarnya punya kebebasan ya Bang ya untuk mengusung atau mendukung siapapun calon presiden pilihannya. Iya. Tidak ada kemudian artinya terkotak-kotak dalam arti kata kotak yang sempit gitu loh. Itu aja.
Baik Bang, terima kasih bincang-bincangnya Terima kasih. sore ini. Pemirsa, sekian episode Keadilan TV kali ini. Jangan lupa subscribe channel Keadilan TV, like, komen, dan share. Ingat, keadilan bukan sekedar kata, keadilan harus diperjuangkan. Salam.